Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Saya dinas di SDN Sidomukti, Kecamatan Lamongan. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual model 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya bersama Ibu Sujiati selaku Kepala Sekolah SDN Sidomukti. Saya akan tanya jawab dan wawancara dengan beliau terkait pengambilan keputusan terhadap salah satu kasus yang ada di lembaga. Assalamualaikum Bu Sujiati. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah kabarnya Ibu selalu baik. Ibu mohon izin, saya mau melakukan tanya jawab atau wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan terhadap kasus yang ada di lembaga. Sebab Ibu selaku pemimpin di satuan pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga? Apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Pada awalnya kalau kita mengidentifikasi kasus itu biasanya kan dalam konteksnya kegiatan terutama di pembelajaran itu ada keluhan-keluhan dari beberapa pihak, contohnya misalnya dari pihak guru, terutama guru yang notabene mereka adalah yang berkecimpung langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mungkin juga ada masukan dari misalkan keluhan dari wali murid atau orang tua siswa, atau bahkan dari para siswa atau teman-teman mereka sendiri. Itu jadi pertama kali yang kita identifikasi muncul kasus itu dari himpunan dari laporan-laporan mereka. Sebagai contoh, ada juga misalkan ada teman mereka itu yang sebetulnya kalau kita lihat itu mereka pandai ya, kelas itu terkenal anak pandai, tetapi terkadang mungkin attitude mereka yang masih kurang bagus, sehingga nanti juga menimbulkan masalah juga di baik dengan gurunya, kemudian dengan teman sebaya mereka sendiri, atau bahkan konfliknya juga terjadi dengan orang tua. Contoh saja salah satu kasus. Selama Ibu jadi kepala sekolah di SDN Sidomukti, pernahkah Ibu menemukan kasus yang termasuk dilema etika? Ya seperti itu tadi, contohnya itu. Jadi di sisi lain anak ini mungkin dia dalam akademik prestasinya bagus, pandai. Kemudian kita butuh, karena memang sekolah ini juga punya misi untuk prestasi dalam bidang prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Tetapi dilema yang satunya ternyata anak ini dalam bertingkah laku atau dalam kan attitude-nya itu ternyata dia kurang. Sebagai contoh, kurang menghargai. Misalnya mereka mungkin secara manusiawi anak kecil ya, karena merasa dia pandai sehingga kadang-kadang agak menyepelekan. Itu dilema juga. Di sisi lain dia pandai, di sisi lain kita attitude dan sopan santunnya mungkin itu salah satu dilema yang muncul. Terus dari kasus yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Apakah terutama jika kasus tersebut itu di dalamnya mengandung benar versus benar, ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang dilakukan pertama kali yang jelas itu saya harus mencari informasi secara akurat dari berbagai pihak. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengumpulkan dulu data kebenarannya. Kalau perlu
bukan dari guru saja, dari temannya atau bahkan dari siswanya sendiri yang bersangkutan yang punya masalah. Awal-awal misalnya kita dalam pembelajaran kan di awal itu ada namanya diagnosis awal. Nah, di situ kan kita bisa lihat anak ini punya masalah apa. Jadi kita lihat dulu. Kemudian dari orang tua atau mungkin keluhan dari wali murid. Mungkin anak ini salah menyepelekan, mungkin mengganggu dan sebagainya. Tapi kita kumpulkan dulu informasi terkait itu. Kalau sudah kita lihat sejauh mana kontribusi dalam penanganan di masing-masing. Saya ambil contoh gini, sebelum saya melangkah lebih lanjut, barangkali guru itu sudah mengambil tindakan. Nah, tindakan apa yang sudah mereka lakukan? Kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau semacam kok ternyata belum menghasilkan sesuatu yang signifikan, barulah kita tindakan bersama seperti apa. Ya. Terus dari langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira langkah mana yang dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut? Setelah langkah-langkah kita kan pertama mengidentifikasi masalah dari berbagai pihak, sumbernya, setelah itu kita pertimbangkan solusi. Kan kita sudah ada solusi dari guru ini sudah seperti ini, ternyata kurang efektif, mungkin ada pemikiran dari guru yang lain yang mungkin bisa kita lakukan. Di antara solusi-solusi tersebut kita pilih sekiranya, ya namanya solusi tidak bisa menyelesaikan secara bagus, secara full, mesti ada kekurangan jelas. Oleh karena itu kita ambil yang semisal risikonya tidak terlalu baik, tidak terlalu menekan, baik itu semua pihak, baik itu guru maupun yang bersangkutan sendiri, siswa yang bermasalah. Kemudian di antara solusi itu kita kalau sudah dan kita kesepakatan bersama, maka kita komunikasikan dulu. Kalau misalkan dapat kita selesaikan secara intern dalam arti guru siswa itu sendiri punya, misalkan kita B, kita BK, kalau sudah ada perubahan itu maka ya sudah. Tetapi kalau masih ada penanganan dalam jangka waktu, kalau biasanya kan ada bimbingan itu kan ada jangka waktu, kita berikan solusi, baik ini kan sendiri berarti kan individu, kita ada rentang waktu, kita beri kesempatan anak itu, kira-kira dia bisa merubahnya itu dalam jangka waktu, kita beri kesempatan entah itu beberapa lama. Kalau seandainya ada perubahan ya berarti kan sudah. Tapi kalau seandainya masih belum signifikan, berarti kita harus mengkomunikasikan ke pihak-pihak yang lain, misalnya ke komite, ke pemerintahan, ke bagaimana. Jadi pihak-pihak terkait nanti akan terlibat. Akhirnya seperti itu, selama itu tidak bisa selesai dalam arti secara intern kita di lembaga. Terus itu hal-hal apa yang menurut panjenengan menjadi tantangan tersendiri dari penyelesaian kasus atau dari keputusan yang Ibu ambil tadi? Tantangannya seperti apa? Yang jelas itu kan gini, kadang-kadang kita keputusan yang kita ambil itu kan kita sudah milih solusi yang terbaik, katakanlah di antara itu ada yang mungkin terbaik walaupun bukan yang paling baik, itu ya paling, tapi yang menjadi dilema itu kira-kira anak ini attitude-nya kira-kira bisa berubah atau tidak, tantangannya kita arahkan kemana, atau kita memberikan itu tadi, kita sudah memberikan waktu dalam jangka waktu tertentu anak itu untuk bisa berubah sikapnya. Yang kedua, anak ini kan punya prestasi. Nah, kita masih enggak. Kalau kan ada juga ada kala kan ada. Terus nakal-nakal kamu enggak usah jalan kalau baik itu. Bukan berarti kita mematikan. Ya. Nah, mematikan kreativitas anak itu. Karena dilihat dari attitude itu tadi. Sehingga yang dilema ya situ, antara kita tetap memberikan kesempatan dia untuk tetap katakanlah untuk akademiknya, ataukah kita kalau dua-duanya kita bisa jalankan bersama dengan pendekatan kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita
juga membimbing, ternyata itu ya, maka penyelesaiannya ya kita harus mengambil keputusan yang itu tadi di antara itu, tapi yang jelas tidak ada yang paling baik. Semoga dengan ada kesempatan itu ada bisa berubah. Iya, baik Bu. Terus untuk penyelesaian kasus ini, Ibu ini punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga. Misalkan Ibu bisa menyelesaikan masalah ini hari itu juga, ataukah ada jadwal-jadwal tertentu di mana Ibu sudah menentukan kasus ini diselesaikan kapan atau gimana? Itu bagaimana Bu? Kita lihat dari tingkat kesulitan, maksudnya itu tingkat kasus itu tersendiri. Kalau kasusnya itu artinya bisa diselesaikan pada hari itu, sebagai contoh misalkan anak memukul teman, Ya. sebagai contoh riskan, kita bisa selesaikan itu dengan memanggil mereka yang ada konflik, kemudian ada pendekatan, ada misalnya saling bermaafan, sudah selesai, sudah tidak ada katakanlah 0-0 di antara keduanya, selesai. Tetapi jika itu kasus yang ternyata harus butuh waktu, makanya itu tadi ada yang saya katakan kita langkah-langkah saya tadi, dari harus mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana kasus itu terjadi. Kita lihat dari sudut pandang macam-macam itu tadi kan, dari sang anak sendiri. Mungkin ya perlu waktu sehingga ada jadwalnya. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi yang terjadi. Iya betul. Kalau dia bisa diselesaikan pada hari itu, kenapa harus ditunda? Tapi kalau seandainya kasus itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama, karena itu tadi kesopanan, misalkan kan attitude-nya itu bisa enggak dia merubah dalam waktu singkat. Kan kadang-kadang kan masih terbawa, nah itu masih kita beri kesempatan. Terjadwalnya bagaimana, itu juga kita juga sesuaikan ke guru kelasnya. Kadang-kadang guru kelas kan punya waktu sendiri juga untuk membimbing di dalam kelas masing-masing. Terus itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus? Dalam pengambilan keputusan, karena tidak bisa saya sendiri putuskan sendiri, otomatis saya harus bekerjasama dengan berbagai pihak, dari guru, dari komite, dari paguyuban, yang katakanlah di situ kan kita juga ada namanya saran, saat itu kan kita saling, pokoknya menjalin komunikasi dengan semua pihak, itu yang mendukung dalam arti penyelesaian. Karena dalam kasus siswa, dalam segala hal kita kalau kerjasama berkomunikasi bagus, insya Allah yang bisa mendukung, mensupport kita untuk menyelesaikan sesuatu hal yang terjadi. Baik Bu, pertanyaan terakhir, dari beberapa kasus yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan beberapa kasus yang terjadi di lembaga? Yang jelas di lembaga, namanya kelembagaan sama seperti rumah, mesti ada masalah, tidak ada konsep kalau katakan segala masalah. Permasalahan yang muncul itu pun berbeda tingkatannya. Ada yang katakanlah ringan, ada yang sedang, ada yang berat, gitu kan. Jadi setiap kasus, tetapi jelas namanya kasus mesti ada pemecahan, ada solusi. Nah, yang paling penting ya pertimbangan kita yaitu tadi, dalam mengambil keputusan kita tidak bisa sendiri, kita melibatkan semua pihak, kemudian yang terbaik seperti apa, dan kita tidak, saya sebagai pimpinan ya tidak memaksakan harus ikut keputusan saya, tapi yang namanya adu argumen, adu pendapat boleh dalam suatu forum, tapi kalau keputusan bersama yang diambil untuk menyampaikan solusi itulah yang jadi keputusan yang terbaik. Oleh karena itu ya, yang penting tidak menyalahi nilai-nilai yang ada terutama di sekolah itu sendiri, itu yang paling penting. Itu yang pertimbangan yang perlu, yang selama ini mungkin dari pengalaman itu. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan yang artinya tidak merugikan, walaupun itu bukan keputusan yang katakanlah
bisa menyelesaikan sampai Selesai, bersih selesai banget ya. itu susah gitu. Mesti ada efek-efeknya ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan terhadap pengambilan keputusan berbasis kebajikan dari Ibu selaku pimpinan. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Bu Sujati untuk waktunya. Semoga sukses saja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi tanya jawab ataupun wawancara dengan Bu Sujati selaku Kepala Sekolah SDN Sidomukti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bu Endah, gimana kabarnya hari ini Bu? Gini Bu, saya mau izin mau melakukan sesi tanya jawab sama Bu Endah terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab selaku panjenengan sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, Ibu kan sudah 4 tahunan ya di SDN 1 Keramat ini. Kira-kira selama Ibu menjadi pemimpin di SDN 1 Keramat ini, kira-kira Ibu menemukan ada kasus dilema etika atau bujukan moral apa tidak Bu? Ada kasus yang dilema etika, kalau misalnya itu seperti itu. Kira-kira kasusnya apa Bu? Bisa diceritakan? Yang terbaru itu Yang terbaru itu masalah sosialisasi seragam PKL, bukan dilema etika yang terjadi di SDN 1 Keramat. Dan sesuai pergub juga ada peraturan pemerintah yang menganjurkan untuk memakai seragam PKL. Sedangkan kondisi masyarakat itu kan juga belum stabil, menjadikan itu merupakan dilema kita. Berarti dilema etikanya itu antara mematuhi apa pergub tadi sama bagaimana menyampaikan ke wali murid ya Bu ya. Oke. Terus bagaimana Bu Endah sendiri mengambil keputusan yang menurut Bu Endah terbaik dari keputusan tadi pengadaan baju PKL untuk anak-anak itu gimana Bu? Saya mencoba untuk koordinasi dulu sama dewan guru, karena ini kan juga pergub, jadi kan kalau tidak dilaksanakan juga kita juga dilema. Jadi kita koordinasi sama dewan guru sama pihak terkait, nanti setelah itu baru kita akan koordinasi dengan stakeholder, komite dan masyarakat. berarti langkah-langkahnya tadi itu Ibu mau koordinasi sama dewan guru di SDN 1 Keramat, Langkah-langkahnya kemudian nanti kita akan koordinasi dulu dengan dewan guru SDN Keramat. Setelah itu kita akan koordinasi dengan stakeholder, komite dan masyarakat sekitar. terus kira-kira hal apa saja yang Bu Endah anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ya, kita akan mensosialisasikannya ke wali murid dengan didampingi sama dewan guru dan stakeholder tadi yang sudah kita koordinasi. Jadi nanti kita mengundang wali murid dengan didampingi komite tadi untuk, karena itu kan juga masalah kita semua, bukan masalah dari kita sendiri. Ya. Terus tantangannya sendiri bagaimana Bu? Tantangannya untuk menyampaikan itu ke wali murid itu bagaimana? Itu biasanya kalau kita mengundang wali murid, apalagi jam kerja itu kan banyak yang sulit ya. Sulit untuk hadir. Nah, kalau udah hadir semua itu biasanya yang memberikan info ke yang tidak hadir itu kan biasanya seperti miss gitu loh, miskomunikasi, jadi tidak sesuai dengan yang kita sampaikan.
Terus kira-kira ada faktor lain enggak Bu yang mendukung apa keputusan Ibu yang Ibu buat tadi itu? Faktor lain yang mendukung gitu kira-kira ada apa tidak? Faktornya yang mendukung ya sosialisasi tadi kan, kita itu menjembatani, maksudnya gitu, menjembatani wali murid untuk pengadaan tadi. Jadi wali murid enggak apa ya istilahnya kelambangkan beli sendiri gitu loh. Yeah. Jadi kita itu menjembatani, tetapi mereka yang menentukan untuk beli di mana itu seperti itu. Jadi mereka yang menentukan, kita hanya menjembatani, memberikan fasilitas beli di sini, beli di sini seperti itu. Jadi kita enggak ikut terjun langsung, cuma menjadi fasilitas saja, menjadi jembatan untuk mereka. Oh, berarti dari pihak sekolah itu semacam menyediakan, maksudnya wali murid ini nanti mau beli di mana terserah. Jadi dari pihak sekolah sudah bekerja sama dengan beberapa pedagang yang menyediakan BKI gitu. Tapi kita tidak ikut-ikut untuk masalah bayaran dan lain-lain, nanti semuanya diserahkan ke kembali lagi ke wali murid ya. Berarti sekolah hanya menyediakan atau memperkenalkan lah beberapa pedagang yang menyediakan ya. Terus kira-kira ada jadwal tertentu enggak Ibu untuk mensosialisasi itu dalam waktu dekat kah atau bagaimana? Ya, kita sudah koordinasi tadi, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mensosialisasikan, karena kan ini sudah acara baru, jadi lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik, jadi enggak ada yang ini ya, ada penyelesaian dari dilema etika yang dihadapi sekolah tadi. Soalnya ya memang kalau pengadaan seragam dengan apa minta pertimbangan orang tua juga kan bingung juga nih. Oke Bu Enda, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan, barangkali nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu. Terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum. Berganti